Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri dengan NIM 1903383. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 pada KD 3.9. Nah, KD 3.9 ini kita akan menganalisis besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan stasioner pada berbagai kasus nyata. Nah, pertama-tama kita lihat dulu pada gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya itu tetap. Nah, pada saat T sama dengan 0, bentuk tali itu dinyatakan Y sama dengan Fx, dengan Y itu adalah pergeseran transversal tali pada kedudukan X. Nah, bentuk gelombang tali yang mungkin pada saat T sama dengan 0 itu kita tunjukkan pada gambar ini ya. Pada gambar A ini. Ini adalah amplitudonya itu tetap. Dan T-nya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pada waktu T gelombang tersebut berjalan sejauh VT ke kanan ya. Nah, seperti gambar ini ya. Dia berjalan sejauh VT ke kanan. Maka persamaan kurva pada waktu T itu adalah Y sama dengan F kali X kurang VT. Ini ketika dia berjalan ke kanan. Ketika dia berjalan ke kiri, Y itu sama dengan F kali X tambah VT. Jadi dia membedakan di sini kalau dia ke kanan dia negatif, sedangkan kalau dia ke kiri dia positif ya. Nah, untuk sebuah fase khas dari sebuah gelombang yang berjalan ke kanan, berlaku bahwa X kurang VT itu adalah konstan. Nah, sedangkan persamaan gelombang tali pada waktu T sama dengan 0 itu dinyatakan bahwa A sama dengan sin 2pi per lambda dikali X, di mana lambda ini kita baca dengan panjang gelombang tentunya. Selanjutnya kita lihat, jika gelombang tersebut bergerak ke kanan dengan kecepatan fase V, dia bergerak ke kanan dengan fase V, maka persamaan gelombang tersebut pada waktu T adalah A sin 2pi per lambda dikali X kurang VT. Jadi dia negatif ya, karena dia berjalan ke kanan. Nah, waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang disebut periode ya. Lambangnya itu T besar, sehingga lambda itu sama dengan V dikali T. Maka Y itu dapat kita tulis A sin 2pi dikali X per lambda dikurang T kecil per T besar ya. Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa T kecil itu adalah waktu, sedangkan T besar itu adalah periode. Nah, kurva sinus itu pada gelombang tali itu dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, pada konsep gelombang itu berlaku suatu bilangan gelombang atau kita sebut juga dengan wave number, K dan frekuensi. Nah, sudut W itu yang dinyatakan adalah W itu sama dengan 2pi per T, sedangkan K itu adalah 2pi per lambda ya. Jadi K itu sama dengan 2pi per panjang gelombang dan W sama dengan 2pi per periode. Persamaan gelombang sinus yang berjalan ke kanan atau di arah X positif, bahwa Y itu adalah A sin kali KX kurang WT ya. Kita bisa ganti K itu dengan yang di atas sama dengan 2pi per lambda, atau W-nya itu sama dengan 2pi per periode ya. Sementara itu untuk arah X negatif ya, atau gelombang sinus itu yang berjalan ke kiri, dia berlaku Y itu sama dengan A sin KX tambah WT. Jadi dua ini yang membedakan adalah yang satu kalau dia ke kanan negatif, kalau dia ke kiri positif ya. Nah, nilai kecepatan fase atau V dari gelombang itu adalah V sama dengan lambda per periode
atau sudut per bilangan gelombangnya ya, atau V sama dengan lambda per T, atau sama juga dengan W per K. Selanjutnya kita lihat pernyataan umum sebuah deret gelombang sinusoida yang berjalan ke kanan adalah Y sama dengan A sin KX kurang WT. Nah, dengan ini adalah konstanta fase ya. Jadi ini adalah konstanta fase. Dan jika dia konstanta fase itu jika dia bernilai min 90 derajat, maka pergeseran YM di X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 adalah YM, yang dinyatakan bahwa Y itu adalah A cos KX kurang WT. Hal ini disebabkan fungsi kosinus digeser 90 derajat dari fungsi sinus. Nah, jika sebuah titik pada tali itu berlaku bahwa X sama dengan Pi per K, maka pergeseran titik tersebut adalah Y sama dengan A sin WT ditambah dengan konstanta fasenya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana gelombang stasioner itu pada ujung tali tetap. Ya. Ketika terjadi refleksi di ujung tetap, maka sebuah gelombang itu akan mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat. Jadi dia akan mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat. Nah, hasil supervisi gelombang datang atau Y1 dan gelombang pantulnya atau Y2 pada ujung tetap itu dapat kita rumuskan bahwa Y sama dengan 2A kali sin KX cos WT, atau Y sama dengan AP cos WT, dan AP ini adalah sama dengan 2A sin KX. Ya, dapat teman lihat pada gambar ini. Nah, lalu bagaimana gelombang stasioner pada ujung tali bebas? Sebuah gelombang tegak yang terjadi di dalam sebuah tali, maka akan terdapat titik simpul di ujung tetapnya. Ya, ada titik simpul di ujung tetapnya dan titik purut di ujung bebasnya. Hasil superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas itu adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2. Berarti dia Y1 jadi adalah gelombang datang dan Y2 adalah gelombang pantulnya ya. Dengan Y1 tadi adalah A sin KX kurang WT, dan Y2 ini adalah min A sin KX tambah WT. Ya, yang ini membedakan itu adalah yang satunya itu di sini positif dan di sini negatif, di sini negatif dan di sini positif. Ingat itu ya. Maka Y sama dengan A sin KX kurang WT dikurang sin KX tambah WT sama dengan Y sama dengan 2A cos KX sin WT, atau Y sama dengan AP sin WT, dan AP ini adalah 2A cos KX. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kita hari ini tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.